Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbukti sudah Cak mengenai New Aerox 155 yang sudah dirilis oleh Yamaha hari ini pagi ini, dan semua bocoran IWB terbukti semuanya. Apanya dan seperti apa New Aerox kita akan bahas langsung. Jadi per hari ini resmi ya, officially Yamaha Indonesia meluncurkan generasi terbaru Aerox dengan label New Aerox 155 Connected. Ini sesuai dengan bocoran yang sudah IWB share ke sampean semuanya. Jadi alhamdulillah Cak, ilmu lampah lumpuh secara jiwa masih manjur ya kan. Ya, dari mulai headlampnya yang sekarang berubah. Headlampnya mungkin banyak mengatakan kok mirip dengan Vario dan sebagainya, tapi ya itu tadi, semuanya selera. Konsep atau karakter masing-masing produk itu berbeda, walaupun mungkin ada kemiripan, yaitu sebenarnya ya biasa aja sih menurut IWB, itu maklum Cak. Jadi lampu tersebut bisa kita katakan ya memang menganut model mirip dengan Yamaha R25 sebelumnya 2014 yang generasi pertama. Kemudian alisnya juga sudah terbukti sekali lagi, alisnya itu model vertikal ke atas tapi putus di tengah. Jadi seolah-olah ada 4 garis yang ke atas. Itu juga terbukti lagi. Kemudian juga shape daripada speedometer. Speedometernya juga berubah ya, walaupun mungkin bujur sangkar, dan IWB sudah tekankan bentuknya lebih kecil dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Shape-nya ini sedikit ada ya pemanis di bagian bawahnya. Saya bisa lihat semuanya di video ya. Terus kemudian IWB juga sudah jabarin sampai semuanya. Untuk stop lamp belakangnya juga akan berubah lebih sipit dan terbukti kembali. Saya bisa lihat kan dari videonya bahwa New Aerox 155 ini memang lebih sipit ya, jadi lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Dan juga secara shape design dari depan ya kan, samping belakang tetap kekar dan padat. Kok bagusan yang lama, kok bagusan yang baru. Jadi pro kontra itu biasa aja. Menurut IWB itu suatu hal yang sangat bisa dimaklumi, karena tidak mungkin pabrikan bisa meracik sebuah desain yang sesuai dengan selera semua orang ya. Kemudian juga yang menjadi poin penting adalah hadirnya Y-Connected. IWB sudah bocorkan kesampaian juga untuk generasi terbaru ini sudah menggunakan atau sudah dijejali dengan fitur Y-Connect. Jadi fitur ini memungkinkan sampean untuk memonitor kondisi daripada aki, kemudian juga memonitor oli ya, kondisi oli, kemudian juga memonitor terakhir kapan parkir motor sampean, di mana lokasinya, kemudian juga sampean bisa melihat riding style sampean dibandingkan dengan pengendara lain. Jadi ini yang memungkinkan handphone sampean bisa terkoneksi dengan motor, jadi lebih dekat, lebih intim. Dan IWB pikir nanti ke depan semua Matic Yamaha akan menggunakan Y-Connect. Nah Cak, ia memiliki lampu high beam atau lampu jauhnya itu di tengah, kemudian lampu defaultnya itu kiri kanan, jadi gitu. Sementara untuk DRL-nya itu sudah menyala ketika sampai menyalakan kunci kontak. Jadi sebelum engine dinyalakan itu sudah nyala, itu sebagai identitas, dan dari jauh pun pasti akan kelihatan bahwa ini adalah New Aerox. Kemudian lampu sen masih tetap posisinya walaupun sedikit digeser, tapi secara general itu masih tetap sama Cak, posisinya di tebing kiri kanan ya. Lalu yang berubah juga bagian samping Cak. Jadi bagian batok depan sudah berubah kecuali untuk batok stangnya ya. Jadi tebing depan masih bisa kita katakan mirip dengan, yang tebingnya berubah ya. Jadi bisa kita katakan berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Layer-layernya, detailnya berubah, tapi untuk batok stangnya masih mirip dengan sebelumnya. Jadi mesin lancip dipertahankan oleh Yamaha. Dan yang menarik kalau sampai perhatikan di bagian tebing kiri kanan itu ada semacam kayak shape yang membuat motornya jadi lebih kekar ya. Jadi bisa lihat di sini, sampai lihat di sini. Lalu yang menarik juga adalah di bagian tangki BBM-nya kini sudah lebih besar ya. Jadi diklaim pabrikan lebih besar 5,5 liter sekarang. Jadi bisa lebih menjelajah lebih jauh lah dengan BBM yang lebih besar ini. Terus
Untuk bagasi masih sama ya, jadi kapasitas bagasi masih sama. Begitu dengan engine-nya yang masih tetap PD, yang mereka katakan bahwa ini adalah secara power to weight ratio terbaik di kelas 150 cc. Kemudian juga kita bisa lihat perbedaan di bagian belakangnya. Belakangnya berbeda, Cak. Belakangnya bisa kita pastikan stopnya dirubah, dan juga di bagian behel belakangnya, bukan behel ya, kita casingnya tuh ada sedikit kayak apa ya, tekukan yang membuat motor ini terlihat lebih agresif yang pasti. Kemudian juga kita bisa lihat di sini Yamaha juga merubah pada bagian detail dari joknya sedikit berubah. Ibing lihatnya sih sedikit lebih panjang ya dibandingkan dengan sebelumnya. Nggak tahu deh, kalau sampai perhatikan namanya juga kita ngelihat dari video ya. Sayang sekali Yamaha tidak mencangkokkan yang namanya double disc brake. Jadi sebenarnya Yamaha kalau mau mengembangkan Aerox ini, kenapa tidak coba dibekali dengan double disc brake? Pasti motor ini akan jauh lebih sempurna. Walaupun mungkin kita harus sadar betul bahwa mungkin ya sekali lagi segmen dari motor ini memang berbeda dibandingkan dengan NMAX, dimana lawan-lawannya kan juga walaupun secara positioning sedikit lebih tinggi nggak sama banget dengan Vario, tapi kita lihat mungkin sepertinya Yamaha melihat bahwa target segmennya itu ya di pasarnya Vario, yang notabene juga nggak ada masalah dengan tromol. Mungkin seperti itu, tapi kita tahu bahwa harga Aerox sekarang kan sudah cukup tinggi ya. Harga Aerox yang terbaru ini connected ini sudah mendekati di angka 30 juta. Jadi memang seharusnya bisa dibekali dengan double disc brake. Sebenarnya ya kita berharap ke depan seperti itu. Kemudian kita juga melihat untuk pengereman depan masih mengandalkan single piston. Jadi so far sih memang nggak ada keluhan mengenai braking, tapi seandainya Yamaha bisa menjejakkan yang dua piston pasti bakal makin jos gandos, itu intinya. Dan kita lihat juga untuk pilihan warna, IWB sudah jabarkan atau sudah IWB beberkan kesampaian semuanya bahwa warnanya itu akan ada 6, dan memang terbukti sekali lagi. Jadi 6 warna ini komposisinya 2 warna untuk versi yang ABS atau yang anti-lock brake system, oke? Jadi yang ABS atau versi anti-lock brake system, dan juga yang versi standar itu ada 4. Jadi komposisinya dua varian warna, ya ini Prestige Silver dan juga Maxi Signature Black. Jadi hanya 2 warna, Cak. Sementara untuk yang versi connected atau yang standar itu ditawarkan dalam 4 pilihan warna. Jadi sampean bisa lihat di sini ada dark grey yellow, kemudian matte black cyan, red dan black. Pokoknya bosone itu dark grey, black, red dan black mono wae lah, Cak. Jadi semua udah gamblang, pokoknya semua udah gamblang semuanya dibeberkan. Dan yang paling menarik memang produk yang baru ini sudah banyak penambahan dibandingkan sebelumnya dengan hadirnya hazard juga. Jadi yang terbaru sudah ada hazardnya, dan juga sampean kalau perhatikan tuas depan, jadi tuas di bagian stang kiri itu ada pengaturan speedometernya. Jadi untuk speedometernya, pengaturannya, selectnya dan sebagainya tidak lewat speedometer lagi, tidak lewat di konsol speedometernya, tapi sudah di stang seperti NMAX. Jadi kalau sampean tanya ke WB apakah versi yang terbaru ini lebih bagus dibandingkan sebelumnya, ya pasti tentu saja harusnya demikian, karena ini kan versi penyempurnaan. Ya, terlepas dari pro kontra mengenai desain, IWB serahkan sampai semuanya. Speedometernya berubah ya, lebih kecil, dan bar RPM dan juga bar indikator bensin vertikal ke atas sudah ada Y connected. Hanya ada 2 varian motor, jadi yang standar juga ABS connected. Yang perbedaannya di mana untuk standar itu harga 25 jutaan, dan yang ABS yang full itu harganya 29 juta. Hanya ada 2 warna yang ditawarkan oleh Yamaha. Kemudian yang standar itu ada 4 warna. Dan juga perbedaannya ada pada Triple S ya, jadi tidak ada yang untuk versi standar. Kemudian subtank, jadi suspensinya masih yang biasa, dan juga ABS belum ada. Dan yang pasti yang terakhir adalah kuncinya masih starter key, belum yang smart key. Itu aja, Cak ya. Jadi sekilas hazard sudah ada yang baru, kemudian juga sudah Y connected yang sudah dijabarkan samping semuanya. Kemudian juga select tombol tuasnya itu di speedometer dipindah ke stang seperti NMAX. Mungkin itu aja, dan Ibing ngerasa sih dari sisi bentuk joknya lebih lebar atau lebih panjang lah dibandingkan dengan case sebelumnya. Stop dalam lebih sipit. Kalau kekurangannya mungkin hanya 2, di mana yang pertama masih menggunakan tromol, seharusnya bisa double disc brake untuk yang mau dipertimbangkan, dan yang mungkin untuk yang depannya 1 piston oke lah, kita masih bisa mengerti. Tapi kalau double disc brake sebenarnya Yamaha harusnya bisa improve di sana. Ya mungkin itu aja, Cak. Udah banyak ngoceh ya. Mungkin
mohon maaf kalau mungkin IWB saat ini langsung review untuk menjabarkan sampai semuanya biar clear. Tapi tenang, IWB akan susulkan video review yang lebih jelas nanti karena proses ya. Jadi proses yang pasti sampean sudah tahu duluan bagaimana bentuk dari New Aerox 155 yang baru dirilis oleh Yamaha ya. Namanya sekarang adalah New Aerox 155 Connected. Oke, sudah ada koneksi Bluetooth dengan handphone. Itu aja, Cak. Jadi untuk menjawab rasa penasaran sampean lihat saja video setelah ini ya, lengkapnya dari Yamaha. Dan matur nuwun sampean sudah menonton video ini beneran. Jika sampean suka video ini, jangan lupa sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.